selamat datang teman-teman pendengar di Sekilas Podcast bersama saya Dia yang akan menjadi host hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas perkuliahan. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk teman-teman FKIP karena kita akan membahas tentang persiapan asistensi mengajar. Sekarang kita sudah ada bersama 3 narasumber dari mahasiswa JPBSI yang akan memberikan tanggapan dan persiapan mereka untuk asistensi mengajar. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Silakan. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Fitri. Perkenalkan saya Sabrina. Halo, saya Nazar. Oke, kita sudah bersama Mbak Fitri, Mbak Sabrina, dan Mas Nazar. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak, Mas? Ya, Baik. Alhamdulillah baik sih. Biasanya belum makan aja lah. Setelah ini ya, Mas ya. Ya. Oke, sekarang kalau boleh tahu di semester berapa? Kebetulan kami seangkatan ya, angkatan 2023. Jadi sekarang semester 5 akhir. Sekarang Akhir. lagi masa-masa UAS. Ya. Sebentar lagi udah mau libur semester kan. Jadi Masya Allah. kok Masya Allah. Ya, sebentar lagi mau ada libur semester, jadi tinggal beberapa bulan akan melanjutkan ke semester 6. Amin. Semoga. Bismillah. Ya, bismillah. Untuk kan kita topiknya asistensi mengajar ya. Ya. Nanti AM di semester berapa? Kalau di jurusan kami di JPBSI itu semester 7 ya kira-kira. Betul. Semester Semester 7 berarti masih Ada satu semester, satu semester lagi. dulu. Satu semester. Mungkin sekitaran tahun depan. 2026 di 2026 bulan akhir. Ya, tahun-tahun akhir. Ya. Oke. Jadi ada persiapannya mungkin setengah tahun ya. Ya. Setahun ya, betul. Ya. Kalau dari sekarang sudah ada persiapan untuk AM? Dari Mbak Fitri? Kalau persiapan yang intensif itu belum ada sih ya. Mungkin akan dipersiapkan di dekat-dekat hari saja. Seperti itu. Kalau aku Mungkin ketawa. kalau aku sependapat sama Fitri, belum ada persiapan intensif, palingan mengalir saja mengikuti perkuliahan dulu. Oke, baik. Seperti ya perkuliahan. seperti perkuliahan. Iya. Ya, gitu. Mas Nazar. Ya kalau dari saya sih mengenai ini persiapan ya, penjadwalan itu sebenarnya bukan jadwal ya, apa ya sebutannya? Pemantapan lah, persiapan buat menghadapi asistensi mengajar nanti itu pastinya harus dipersiapkan, harus direncanakan di awal sebelum akhirnya kita menjalani asistensi mengajar itu sendiri. Apalagi pada semester sekarang kan kita masih bertemu dengan masih bisa berkomunikasi lah dengan kakak tingkat gitu. Dan kebetulan kakak tingkat kita sekarang itu baru selesai menjalani asistensi mengajar. Jadi kalau rencana saya sih sebenarnya bisa dimulai dari sekarang ya, tahap semester 5 ini. Kenapa demikian? Ya karena kita bisa bertanya dengan kakak tingkat kita yang sudah menjalani asistensi mengajar tersebut, bagaimana cara mereka menjalani asistensi mengajar, apakah ada trik khusus atau rencana yang mereka buat, rencana yang mereka kerjakan untuk menjalani asistensi mengajar. Itu kiranya dapat kita pelajari, dapat kita cerna, dapat kita kita cobalah nanti buat persiapan asistensi mengajar kita gitu. Jadi bisa kita ambil rencananya dari kakak tingkat gitu. Belajar dari Belajar pengalaman. dari- Betul, Ya. dari pengalaman. Berarti untuk tanya-tanya dulu ya ke Kating. Betul. Bagaimana Ya. prosesnya AM nanti. Oke. Tapi sebenarnya kalau bisa lebih dari itu, karena sekarang kan banyak media-media juga seperti media sosial kan tentunya, Betul. yang membagikan pengalaman mahasiswa gitu ya, ketika mengikuti asistensi mengajar, bagaimana cara mereka menghadapinya,
itu bisa kita pelajari gitu kan, kita tonton sambil rebahan gitu, scrolling kan bisa ya. Iya, Bisa Berbahan nih. yang bermanfaat. Nah, waduh, betul. keren Gitu sekali. sih ya. Mantap. Mungkin ada tambahan. Mahasiswa harus seperti itu ya. Mungkin ada Mbak tambahan. Fitri seperti itu. Sebetulnya betul ya apa kata Nazar, kita tidak hanya mempersiapkannya jauh-jauh nanti saja seperti itu, bisa dari jauh-jauh hari seperti itu sekarang. Selain untuk bertanya ke cutting, misalnya kalau tidak akrab dengan kakak tingkat, itu juga bisa ke teman-teman kelas kita yang barangkali mengikuti UKM yang basisnya itu mengajar. Misalnya kalau Contoh? bisa. di universitas kita kan di EPKIP itu ada EPKIP mengajar ya, Oh iya, seperti betul, itu. Karena mereka punya pengalaman mengajar kan, Iya, yang betul. sudah Betul, di betul, lapangan betul. seperti itu bisa juga. Kalau aku sama sih kayak mencari tahu dari cutting-cutting. Kemarin tuh ada juga sempat nanya-nanya sama cutting di PBSI. Kemudian ada juga aku nanya ke teman-teman prodi lain gitu mengenai persiapan mereka untuk AM. Jadi persiapanku bertanya-tanya sama mereka gitu. Oke, baik. Bagus ya jawabannya. Ya. Kalau AM ini perlu strategi penting tidak untuk nantinya? Ada strategi kah? Kalau dari saya sih memang sebenarnya ada strategi, bukan strategi sih. Apa ya itu tuh namanya perhitungan kita lah sebagai seorang mahasiswa gitu ketika nantinya menghadapi asistensi mengajar. Mengapa? Karena kita itu asistensi mengajar kan kita dijadikan sebagai apa ya, ibaratnya asisten guru lah ya, guru. Apalagi kita bahasa Indonesia kan, guru bahasa Indonesia. Jadi nantinya ketika asistensi mengajar kita akan mendampingi guru bahasa Indonesia. Nah, betul. Dan bisa dipilih sih kan dari strategi ya. Masuk misalnya kita ingin mengambil sekolah tingkat mana dulu, bisa SMP, bisa SMA gitu kan. Dan pilihannya juga banyak. Bagi yang tertarik SMP bisa SMP, SMA bisa SMA. Kalau SMP itu kalau ini ya, saya dulu sebenarnya kemarin-kemarin itu ada sempat komunikasi lah ya, bicara dengan kakak tingkat yang sudah menjalani asistensi mengajar. Ada yang mengambil dari SMP, ada yang dari SMA. Kalau dari SMP itu katanya SMP ini sebenarnya lebih mudah gitu. Lebih mudah. Sebenarnya bervariabel aja sih, SMP SMA sama-sama lebih mudah tergantung cara kita menjalaninya. Tapi kalau SMP lebih mudah alasannya karena mereka itu masih jauh ya tingkatannya di bawah kita, apa ya, Jarak umur, usianya ya. jarak usianya jauh lah gitu di bawah kita. Jadi mereka ini masih seperti menganggap kita tuh memang sebagai guru, artinya mereka ada rasa hormat yang benar-benar mereka lakukan kepada kita gitu. Beda halnya dengan SMA. Kalau SMA gitu kan kayak mungkin mereka itu bisa menganggap kita sepantaran lah ya, karena betul. umur kurang lebih tidak terlalu cuma 3 tahunan. tidak Iya, terlalu 3 tahun. jauh. Jadi mereka mikirnya ibaratnya itu cuma kakak gitu, kakak yang sedang mengabdi mengajar di sekolahnya. Jadi mereka menganggap sebenarnya masih ada rasa hormat, respect gitu masih ada, cuma lebih kayak dianggap sebagai teman lah gitu. Jadi lebih mudah bergaul. SMP ya. Betul. Gitu sih. Kalau Mas Rajan maunya di tingkat apa? Ada gambaran? Iya, Ada. ada gambaran. Iya, apa ya? Sebenarnya ada pikiran sih. Mungkin bisa ngambil tingkat SMA gitu ya. Oh, SMA justru ya. Justru mau SMA. Soalnya katanya Sama mudahnya karena SMP. iya, mengapa? Karena apa ya? SMA itu lebih tertantang aja sih, merasa tertantang. menyukai tantangan. Iya. Bisa boleh. Apalagi kan menghadapi berbagai macam sifat-sifat siswa ya, sikap-sikap siswa gitu, ada macam-macam lah sikapnya gitu. Bagaimana dia menjalani sekolah, bagaimana dia sikapnya terhadap guru gitu kan. Itu menjadi sebuah tantangan gitu. Dan bukan apa ya, ini mungkin bisa agak dikesampingkan lah ya topik mengenai siswa ini. Karena tadi masih membahas mengenai strategi.
strategi asistensi mengajar itu kita sebagai mahasiswa, apalagi nih kalau kita yang sudah pernah mengikuti organisasi gitu di kuliahnya, di kampusnya, organisasi misalnya Hima dan lain-lain gitu ya. Dan kebetulan saya Hima dan ya mau demis juga sih sudah gitu, jadi tidak lanjut. Nah, pengalaman dari organisasi itu bisa kita terapkan di sekolah yang akan kita laksanakan. Betul, ketika AM. Contohnya ada seperti apa? Gimana ya? Misalnya contohnya ada kegiatan OSIS lagi mengadakan kegiatan, misalnya ulang tahun atau apa gitu, ulang tahun misalnya. Dan kita sebagai mahasiswa asistensi mengajar itu turut membantu OSIS, membantu kepanitiaannya lah, ikut berpartisipasi lah gitu, membantu. Itu tuh berdasarkan ini sih, pengalaman kakak tingkat yang sudah mengikuti AM ya. Tapi sebenarnya saya kurang tahu juga sih mengenai itu tuh sebenarnya kita diwajibkan atau cuma apa namanya? Tambahan. Sukarela bisa atau teman bisa gitu ya. Ada yang membantu lah. Tapi tidak tahu wajib atau tidak. Jadi kalau ada pengalaman di organisasi itu lebih bagus gitu, karena kita ada tahu menguasai gitu kan. Jadi sangat membantu jadinya kehadiran kita ketika asistensi mengajar. Mungkin dari Fitri ada atau Sabrina? Mungkin kalau pengalaman saat sudah memasuki masa kuliah itu tidak ada ya. Tetapi kalau kembali ketika saya masih SMA, kebetulan waktu itu saat SMA saya mengadakan HUT juga, HUT sekolah. Kemudian memang ada kakak-kakak mahasiswa AM yang memang membantu ikut berpartisipasi dan juga ikut menampilkan beberapa pertunjukan seperti itu. Mungkin bisa sih. Mbak Sabrina? Kalau aku pengennya tuh AM di SMP ya, karena kita kan jurusan bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP menurutku masih dasar lah, tidak yang kompleks. Jadi untuk ilmuku selama kuliah ini mungkin bisa kuterapkan di SMP gitu. Kemudian seperti kata Mas Nazar tadi, jarak umur di SMP dengan kita yang sudah kuliah ini terlampau jauh begitu. Jadi para murid SMP tuh akan menghormati kita kan. Aku tidak mau dianggap teman dengan murid begitu kayak yang di SMA. Jadi aku lebih pilih di SMP. Kemudian dari pengalaman kayak UKM selama kuliah ini, aku kan marching band ya. Nah, aku tuh rencana pengen nyari SMP yang ada marching band juga. Jadi aku bisa melatih di sana, mungkin bagian alat tiup atau bagian field commander kalau kalian tahu yang pemalu itu. Nah, mau ikut membantu. Jadi selain sebagai asisten guru bahasa Indonesia, mau juga sebagai asisten pelatih di marching band kalau ada ekskulnya di SMP tersebut. Bagus nih, sudah ada strateginya. Iya, sudah ada berarti. Sudah ada. Mau jadi ini ya. Marching tadi ya, pelatih marching. Oh, Mbak Fitri ada. Tapi kalau membicarakan soal mau di SMP atau mau di SMA gitu ya, itu kan dua-duanya ini punya nilai tambah tersendiri ya. Misalnya kalau di SMA tadi ingin menantang diri sendiri. Kalau Sabrina barangkali tidak ingin dianggap teman seperti itu ya. Kalau bagi saya ya, sebetulnya saya tidak punya pilihan antara mau di SMP atau mau di SMA. Ini pandangan saya terhadap keduanya. Kalau di SMP, menurut saya justru siswa itu akan merasa meskipun mereka menghormati kita, tapi dari sikap mereka secara mental itu belum bisa sedewasa SMA. Apalagi untuk beberapa SMP, maksudnya tidak berusaha untuk memberi peringkat terhadap SMP ya, tetapi untuk SMP yang agak terbelakang daerahnya misalnya, itu memang mereka itu sedikit dari segi sikap itu masih labil. Jadi memang bisa dibilang agak sulit diatur ketika di kelas, misalnya agak sulit diajak bekerja sama dan sebagainya. Kalau terkait di SMA, meskipun jarak kita itu cukup dekat ya dengan mereka, anak-anak SMA itu, akan tetapi ketika saya SMA kemarin itu sudah ada peraturan untuk menganggap mahasiswa AM ini tidak dengan memanggil kakak.
kami dilarang untuk memanggil kakak, justru harus memanggil ibu dan memang menganggap mereka sebagai seorang guru. Jadi sebetulnya dua-duanya itu punya nilai minus dan plusnya masing-masing, tergantung dari kitanya saja lagi mau seperti apa nanti. Seperti itu sih. Keren sekali ya sumber kita hari ini, mantap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada tentang aspek untuk AM nanti itu, apakah kalian sudah menguasai cara menguasai kelas atau yang untuk nanti di sana? Sebetulnya ya kalau kita mengajar ya di sana, sebetulnya kita sebagai mahasiswa di kurikulum Merdeka ini yang basisnya itu presentasi, sebetulnya kita dilatih untuk mengajar juga selama ini seperti itu. Kita sudah 5 semester, sudah 5 semester juga presentasi dengan teman-teman. Akan tetapi menurut saya hal ini harus disiapkan secara baik ketika mengajar ke siswa, karena ketika kita presentasi dengan teman itu akan berbeda ketika kita mengajar dengan siswa ya. Gitu. Kalau kita terbiasa untuk membaca di gawai, misalnya membaca teks ketika menyampaikan ke teman-teman, tapi ketika berusaha untuk diaplikasikan ke siswa itu tidak bisa. Jadi kita memang betul-betul harus menguasai bagaimana caranya menyampaikan sesuatu secara lisan yang sifatnya itu informatif, tidak hanya berupa bacaan data saja seperti itu. Menurut saya itu salah satu aspek yang harus kita coba kuasai seperti itu. Yang pasti kita harus memahami materi yang akan kita bawakan nanti ya ke siswa nanti, dan cara public speaking lah ya seperti itu. Kalau Mas Najar? Saya ada? Saya berdasarkan pengalaman saja sih, benar yang dikatakan Fitri tadi ya, belajar dari pengalaman ketika perkuliahan, presentasi. Tapi bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi itu bisa dikatakan sebagai wadah mereka untuk belajar sebelum akhirnya mereka terjun ke dunia perguruan gitu, yang mengajar. Itu juga bisa jadi poin tambahan gitu, bukan hanya di perkuliahan sebenarnya, cuma yang lebih diutamakan memang yang di perkuliahan karena lebih relevan dengan pendidikan. Jadi guru presentasikan, sebenarnya lebih ke, kalau saya lebih ke cara berkomunikasinya saja sih yang lebih aktif gitu, lebih apa ya, ibaratnya menggauli lah gitu, lebih merangkul. Kalau saya tipenya yang lebih merangkul gitu sih, mengayomi seperti itu. Kita lah dekat dengan siswanya ya. Betul, maka dari tadi saya memilih SMA. Karena saya lebih sukanya yang seperti itu, lebih enjoy aja gitu bagi saya untuk melaksanakannya gitu. Seperti teman ya jadinya. Iya. Supaya bisa tapi aja. Tapi jangan sampai kelewatan juga sih teman itu ya. Secukupnya Jangan saja. terlalu harus ada nilai pentingnya, pendidikannya, dan pendidikannya baik itu pendidikan mengenai ilmu, pengetahuan, moral dan sebagainya, itu harus ada, wajib bahkan, karena itu yang sebenarnya poin utama yang ingin kita sampaikan, yang kita tanamkan kepada siswa. Cuma di samping itu bisa saja kan sambil have fun gitu. Sambil bincang-bincang sama dekat dalam artian formal seperti itu Betul. ketika mengajar, tapi juga bisa menjadi sahabat lah ibaratnya. Jangan sahabat juga sih saya bukan kan. sahabat yang dekat seperti apa ya, bukan. baik. Teman berbicara saja. Kalau sebenarnya Kalau aku, aspek yang harus dikuasai sebenarnya sudah kita pelajari ya selama kuliah, seperti yang presentasi di depan kelas itu. Nanti juga itu bisa kita terapkan saat asistensi mengajar. Kemudian materi yang dikuasai sebenarnya mengalir saja bagaimana kita kuliah, itu materi itulah yang kita kuasai, dan materi itulah yang nanti juga akan kita ajarkan ke para siswa. Ya itu. Itu saya. Oke, baik. Sudah tak terasa ya, kita sudah berbincang banyak sekali mengenai persiapan AM. Terakhir nih, ada nggak harapan kalian saat nanti menjalani AM? Harapan untuk diri sendiri atau? atau? Boleh dari sendiri, mau yang mana? Sebenarnya harapan ini bisa untuk diri sendiri dan orang lain sih, dan kalau dari saya sendiri itu memang harapannya ingin keduanya bisa terlaksana gitu, harapan untuk diri saya maupun untuk orang lain. Harapan untuk diri saya itu ya ketika asistensi mengajar nanti itu bisa menjadikan
pribadi saya menjadi lebih baik lagi, apalagi saya mengambil perkuliahan bidang keguruan kan. Keguruan artinya saya harus benar-benar belajar bagaimana caranya memantaskan diri sebagai seorang guru, mengajar kepada siswa gitu, bagaimana sikapnya sebagai guru, tata cara dia berbicara dengan siswa, dengan guru yang lain gitu. Itu tuh bisa lebih diperhatikan sih, harapannya itu bisa membuat saya bisa lebih profesional lagi lah kalau untuk diri saya ya sebagai guru misalnya. Kalau harapan untuk orang lain ini bisa dikatakan untuk siswa dan yang lain-lain gitu, bisa dapat mengambil atau menyerap ilmu yang sudah saya pelajari lah, seperti itu yang sudah diajarkan gitu, walaupun tidak banyak ya mungkin ya, cuma mungkin saya bisa memberikan dengan semaksimal mungkin yang saya punya gitu, yang saya punya. Nah itu harapannya bisa dipahami oleh siswa-siswa, bisa diterapkan, bisa dipelajari. Itu aja sih. Untuk Fitri? Harapannya kurang lebih sama ya seperti Nazar. Kalau untuk pada harapan kepada orang lain mungkin sama ya. Tapi kalau untuk harapan pada diri sendiri, saya cuma berharap semoga ketika menjalani asistensi mengajar nanti itu prosesnya lancar dan saya tidak terlalu merasa terbebani seperti itu, karena kan ketika kita AM kan banyak yang harus kita persiapkan ya. Betul. Selain aspek ketika praktiknya mengajarnya, tetapi juga kita harus mempersiapkan bahan ajar. Kemudian setelahnya kita tetap harus membuat laporan ya yang akan diserahkan seperti itu. Barangkali mungkin untuk diri saya sendiri supaya tidak terlalu menjadi beban saja sih. Lebih ke mental ya. Yang penting sih menurut saya juga penting soal mental ini. Karena ya kalau ini ya pengalaman dari kakak tingkat sebelumnya, saya juga ada pernah berbicara gitu, katanya sempat ada kakak tingkat yang mengundurkan diri lah ya karena tidak sanggup menjalani asistensi mengajar karena terlalu berat, jadi mentalnya tidak bisa memproses gitu, jadi menyerah akhirnya. Itu sangat disayangkan sih. Jadi ya dari sekarang itu bisa menyiapkan itu tadi sih, mental. Itu penting sih menurut saya. Soalnya kan sibuk banget ya, banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, mengerjakan modul, mengajar lagi gitu kan, pasti stres ya gitu ya. Harus butuh kopi sih, kopi di sini. Nanti dah habis. Untuk Mbak Sabrina, harapannya? Harapanku semoga dapat sekolah yang tidak mempersulit mahasiswa. Itu salah satu aspek yang juga penting. Itu juga. Betul. Karena aku ada nanya ke Kating, katanya ada yang dapat sekolah itu dipersulit, seperti membuatkan modul untuk gurunya, evaluasi yang sebenarnya bukan tugas kita. Terus ada juga aku dapat informasi dari Kating bahwa dia tuh dapat sekolah yang dipermudah, kayak datang selama AM itu cuma 3 kali katanya, dan itu cuma membuat laporan AM itu doang. Nah jadi aku berharapnya dapat sekolah yang tidak mempersulit. Jadi tingkatannya apa? SMP SMA? SMP. Oh. Banjarmasin. Tapi sebenarnya kata tingkat itu ya, untuk sekolah-sekolah itu bisa kita pilih. Soal itu kebetulan teman saya ada prodi lain, jurusan lain ya. Mereka itu meskipun kita seangkatan ya, mereka AM-nya itu semester depan, semester 6, dan mereka memang memilih sekolah diberi 2 opsi. Tapi untuk yang domisilinya di Banjarmasin itu disarankan untuk yang sesuai dengan alamat rumah. Yang terdekat dengan rumah ya. Meskipun kita bisa memilih tapi juga tidak bisa sembarangan seperti itu. Itu sih. Berarti bisa pilih. Iya, bisa. Asal alamatnya terdekat ya berarti. Ini ya. Misalnya Banjarmasin. Anak rantau. Iya. Gak mungkin kan kesana. Iya. Gak mungkin kesana. Untuk AM gak mungkin. Oke, selesai sudah podcast hari ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Mbak Fitri, Mbak Sabrina, Mas Nazar, yang sudah memberikan informasi dari kesiapan, aspek, terus strategi yang akan disiapkan untuk AM nanti. Seperti itu. Terima kasih banyak. Nanti akan berlanjut di episode 2. Ada episode 2-nya nggak? Nggak ada ya. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang sudah menyimak
podcast kita sampai selesai. Semoga topik hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Saya tutup. Amin. Terima kasih. Saya Dia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.